Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Julita. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana use case diagram dan activity diagram menggunakan StudyUML. Selain StudyUML, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti Enterprise Architecture, Visual Paradigm, juga National ROS, dan beberapa aplikasi lainnya. Di sini saya menggunakan StudyUML karena lebih mudah dimengerti dan lebih mudah digunakan saja. Langsung saja, di sini kita akan membuat use case diagram dan activity diagram. Jadi ini adalah penampakan pertama kali apabila teman-teman menggunakan StudyUML. Kemudian kita untuk membuat suatu use case diagram atau diagram lainnya, kita pergi ke menu model, kemudian add diagram. Di sini akan banyak sekali model-model diagram lainnya. Pertama kita akan membuat use case diagram. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan use case diagram? Use case diagram adalah gambaran atau enterprise atau representasi dari interaksi antara sistem dengan lingkungannya, antara sistem dengan kita sebagai usernya. Gitu. Apa sih kegunaan dari use case diagram itu? Sambil menunggu laptop ini yang lama ya. Apa sih gunanya dari use case diagram itu? Jika ada use case diagram, maka kita sebagai user atau pengguna dari suatu sistem tuh dapat mengerti. Jadi kita paham step by step. Oh, kita itu di sistem ini bisa gini loh. Sistem ini kalau kita gunain sistem ini kita bisa gini loh. Jadi kita dapat gambaran apa fasilitas yang kita dapati dari menggunakan sistem tersebut. Seperti itu. Oke, ini kita sudah ke use case diagram atau modal use case diagram. Jadi use case diagram itu ada beberapa toolbox dimana yang akan kita gunakan untuk membuat use case diagram. Nah, di sini kita ganti dulu modelnya. Kita rename. Klik kanan terus pilih rename. Di sini saya contohnya akan membuat suatu sistem tarik tunai. Bagaimana sih sistem tarik tunai di ATM BRI gitu. Jadi kita buat sistem tarik tunai ATM BRI. Setelah berganti nama modelnya menjadi sistem tarik tunai ATM BRI, aduh salah pula. Lanjut, di sini kita akan menggunakan toolbox dari use case. Yang pertama kita akan menggunakan aktornya sebagai kita pengguna dari sistem ATM. Kita pilih aktor, terus kita klik di sini. Terus kita buat namanya, kita ganti jadi pengguna. Tekan enter. Oke, udah jadi usernya atau aktornya sebagai pengguna, itu kita udah buat. Sekarang kita akan mengubah frame. Frame di sini adalah sistem, gitu. Sistemnya. Kita klik frame, terus kita klik di sini. Kita bisa meletakkan sebuah frame, akan keluar pop-up seperti ini. Kita pilih mode 1 karena sistem tarik tunai tadi berada di mode 1. Lalu kita pilih sistem tarik tunai, klik OK. Maka secara otomatis nama framenya itu akan menjadi sistem tarik tunai ATM BRI seperti nama model 1 tadi ya. Oke, kita atur aja. Oke, lanjut. Setelah kita mengatur framenya, kita akan menambahkan use case di dalam frame. Frame di sini sistem. Kemudian ada pengguna, terus ada use case. Use case ini biasanya berisi kalimat yang mengandung kata kerja, gitu. Seperti mengelola, memasukkan, gitu. Langsung aja kita pilih use case, terus kita masukkan, kita letak dia di dalam frame. Pertama, di dalam sistem tarik tunai ATM BRI, pengguna itu harus memasukkan kartu ATM. Berarti use case yang pertama adalah memasukkan ATM, memasukkan kartu di dalam ATM. Masukkan kartu. Use case kedua, pengguna bisa ngapain setelah masukkan kartu ATM? Pengguna itu dapat melakukan apa? Berarti karena ini sistem tarik tunai, berarti pengguna itu bisa menarik tunai, melakukan tarik tunai dalam ATM. Melakukan tunai, enter. Yang terakhir,
Use case yang terakhir adalah pengguna setelah melakukan transaksi, tentunya dia setelah melakukan transaksi, artinya dia tidak akan melakukan transaksi lain selain tarik tunai, dia akan keluar atau logout kartunya. Jadi di sini mengeluarkan kartu atau log out. Oke. Nah, jadi tadi saya akan menggunakan garing ya. Jadi di dalam garing itu si use case-nya itu tidak akan membentuk sebuah kalimat, dia tetap akan use case. Mungkin dia tidak bisa ada simbol di dalam pernyataan di dalam use case itu. Di dalam use case memasukkan kartu ATM, ada use case lain yang harus dilewati pengguna sebelum melakukan use case lain seperti melakukan transaksi tarik tunai dan mengeluarkan kartu ATM dari ATM atau logout. Untuk melakukan kedua transaksi ini, apa itu? Yaitu memasukkan PIN kartu ATM. Di mana letaknya include tersebut? Yaitu di saat kita memasukkan kartu ATM, lalu kita akan melakukan input PIN atau memasukkan PIN, gitu ya. Di sini memasukkan PIN ATM. Selesai kita membuat use case di dalam sistem tarik tunai ATM RI. Sekarang kita akan menghubungkan antara pengguna dengan use case dengan menggunakan asosiasi atau association. Association ini artinya dia tuh menghubungkan antara use case tadi. Use case itu kan nantinya fasilitas apa yang didapatkan oleh pengguna di dalam sistem. Gitu. Langsung aja. Kita pilih asosiasi, lalu kita klik dari pengguna ke use case, memasukkan kartu ATM. Tarik, lepas. Kalau mau menambahkan keterangan silahkan tambahkan, tapi di sini tidak perlu menambahkan keterangan karena sudah jelas ya. Lalu tambah lagi dari pengguna ke melakukan transaksi tarik tunai. Oke, seperti ini dia. Sudah saya asosiasi setiap pengguna dengan use case yang terdapat di sini. Pengguna itu bisa melakukan ini loh di sistem ini gitu. Berbeda dengan memasukkan PATM dengan memasukkan kartu dalam ATM ini, artinya penghubung antara kedua use case ini berbeda, yaitu menggunakan apa namanya include. Mana include? Ini include. Kenapa milih include? Artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan ada satu use case, kita membutuhkan satu use case lagi untuk meneruskan atau untuk melakukan use case yang lainnya. Jadi kita harus menambahkan include sebagai tanda bahwa kita tuh wajib memasukkan PIN sebelum melakukan transaksi gitu. Kita pilih include, terus tarik dari sini ke sini. Nah, seperti ini include-nya sudah kita buat, garis include-nya, dan use case diagram kita sudah selesai. Lanjut kita ke diagram. Nah, kita membuatnya, kita bikin model add diagram, terus kita bikin diagram. Oke, ini adalah bentuk dari model activity diagram. Toolsnya juga berbeda daripada use case diagram tadi. Di sini ada action, ada initial, ada final. Activity diagram ini seperti bentuk kalau kita bahas ya tentang activity diagram, apa sih itu? Activity diagram itu adalah bentuk visual dari area kerja suatu sistem, suatu aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem gitu. Jadi lebih ke flowchart sih bentuknya. Jadi akan ada awalnya gini, akhirnya gini. Langsung saja di sini kita akan menggunakan swipe line yang vertikal buat dia menjadi dua antara pengguna dengan sistem. Lalu kita ganti namanya menjadi pengguna. Enter. Kita buat swipe line satu lagi untuk sistemnya. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah membuat dua swipe line antara sistem dan pengguna. Kemudian kita karena ini sama dengan flowchart, jadi akan ada inisial atau yang namanya mulai, start ya.
kita letakkan di pengguna seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan action, artinya pengguna itu melakukan apa, feedbacknya terhadap sistem itu apa. Action berarti pertama kali adalah pengguna memasukkan kartu ke dalam ATM. Karena di kebesaran kita bisa mengatur formatnya menjadi word wrap, jadi sehingga kita bisa mengecilkannya. Kalau dia kebesaran ya, di sistemnya dia akan melakukan mendeteksi apakah kartu ini kebalik atau enggak. Gitu. Biasanya kan gitu, kan memastikan kartu ATM dimasukkan dengan benar. Nah, jadi di sini akan ada percabangan. Kalau iya terdeteksi bahwa kartu itu terbalik, maka dia akan keluar terus atau memberitahu bahwa sebaiknya si pengguna memasukkan kembali dengan posisi kartu yang benar. Kalau kartunya itu posisinya tidak benar, maka sistem akan mengeluarkan kartu dari ATM. Kalau misalnya posisinya benar, maka sistem akan meneruskan ke halaman masuk PIN ATM. Nah, untuk menyambungkan ke semua action ini kita menggunakan control flow. Jadi diawali dari inisial atau dari start ke pengguna, dari sini kita tarik untuk menyambungkan decisionnya. Kita beri keterangan kalau dia itu salah posisi. Juga untuk yang posisi decisionnya. Nah, kemudian dia akan meneruskan ke halaman masukkan PIN. Jadi si pengguna akan melakukan aksi. Ini kita dulu, kita tambah aksi untuk penggunanya. Pengguna akan memasukkan PIN ATM. Ya, control flow kan yang tadi ke memasukkan PIN ATM seperti ini. Kemudian di sistemnya kita buat aksi dari sistem. Nah, di sini berdasarkan pribadi saya, apabila menggunakan ATM BRI, walaupun PIN kita salah, tapi kita tetap bisa masuk ke dalam menu pilihan transaksi. Antara masukkan PIN dengan menampilkan menu pilihan. Ini kita rapikan aja. Kemudian kalau si sistem menampilkan menu pilihan, maka tim pengguna pasti akan melakukan transaksi tarik tunai. Karena di sini kita fokus ke sistem tarik tunai di ATM BRI kan. Jadi akan melakukan transaksi tarik tunai. Nah, di sini baru PIN ATM itu dicek apakah PIN ATM yang tadi user masukkan itu benar atau salah. Jadi di aksi atau action dari sistemnya itu memastikan apakah PIN ATM yang dimasukkan sebelumnya benar atau salah. Ini berdasarkan pribadi saya ya, soalnya saya sering juga untuk tarik tunai di ATM BRI. Atur aja formatnya kalau misalnya kebesaran gimana.
menjadi work. Ini saya sudah rapikan sedikit untuk aksinya. Kemudian kita sambung dulu dengan menggunakan control flow interaksi pengguna ini dengan sistem. Kita tambah decision di sini. Saat kartu ATM-nya salah posisi, maka ATM-nya akan keluar kan dari mesin secara otomatis. Di sini kita sambung ke aksi pengguna untuk memasukkan kartu ATM lagi gitu. Jadi ada looping di sini istilahnya. Kemungkinan yang pertama adalah pin ATM-nya benar, maka sistem akan memastikan lagi apakah nominal transaksi yang dilakukan melebihi batas maksimum tarik tunai atau tidak. Lalu kemungkinan yang kedua, pin ATM yang dimasukkan salah, maka dia akan kembali ke halaman memasukkan pin ATM. Nanti control flow-nya akan akan ditarik lagi ke memasukkan ATM. Jadi akan terjadi looping istilahnya. Gitu. Di sini adalah aksinya kembali ke halaman memasukkan pin ATM. Oke, kita tambahkan control flow. Oke. Tarik lagi, ini untuk kemungkinan kalau pinnya benar, pin salah. Lalu kita klik lagi control flow-nya agar ter-unlock. Lalu ini kita bisa atur decision-nya. Lanjut. Nah, di sini di kemungkinan bahwa pin ATM-nya benar, ada lagi kemungkinan lain. Apakah nominal transaksi yang kita lakukan itu melebihi batas maksimum tarik tunai dalam suatu mesin ATM atau tidak? Jadi di sini ada decision lagi. Kan biasanya kan kalau mesin ATM itu ada batas maksimum tarik tunainya kan, seperti misalnya 2 juta, tapi kita mau ngambil 3 juta. Nah, ada kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, transaksi yang dilakukan melebihi batas maksimum. Itu kemungkinan yang pertama. Berarti sistem akan memunculkan pemberitahuan bahwa nominal transaksi melebihi batas maksimum dan menampilkan pertanyaan, apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Oke, kita atur format diatur. Kemungkinan yang kedua adalah tidak melebihi batas maksimum. Maka sistem akan mengeluarkan uang sesuai dengan nominal yang dipilih atau ditentukan. Oke. Klik 2 kali biar dia terlock maksudnya. Di sini saya lupa menambahkan control flow antara kembali ke halaman memasukkan pin ATM ke aksi pengguna untuk memasukkan pin ATM. Jadi kita tarik dulu di sini ke sini. Enter aja. Karena ketika kita kembali ke pin ATM, kalau kita ingin melakukan transaksi, pasti kita memasukkan pin ATM lagi kan. Lalu untuk
control flow pada decision yang satu ini. Kita buat keterangan melebihi. Kemungkinan yang kedua, tidak melebihi. Oke, selesai untuk decision yang satu ini. Muncul lagi decision satu lagi, yaitu apakah kita ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Apa decision? Oh ya, kemungkinan yang pertama, dia ingin melakukan transaksi lagi, maka dia akan kembali ke halaman memasukkan PIN ATM. Kemungkinan yang kedua, dia tidak ingin melanjutkan transaksi, maka sistem akan mengeluarkan kartu secara otomatis. Yang mana dia akan kembali ke halaman memasukkan PIN ATM. Ini aksi ketika kita ingin melanjutkan transaksi. Lanjut, tidak lanjut untuk kemungkinan yang kedua. Sentuhan terakhir adalah menambahkan final pada bagian sistem yang menunjukkan bahwa aktivitas yang kita lakukan di dalam sistem sudah selesai. Terus kita satukan atau kita hubungkan menggunakan control flow antara mengeluarkan ATM. Mengeluarkan ATM berarti transaksi sudah selesai kan? Atau aktivitas yang kita lakukan sudah selesai, maka dia akan berhubung ke final. Begitu juga dengan mengeluarkan uang dengan nominal yang dipilih yang ditentukan, berarti transaksi yang kita lakukan sudah selesai juga. Nah, sekian tutorial saya tentang use case diagram dan activity diagram. Semoga membantu. Maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.